Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiawan, saya dari Politeknik Negeri Banyuwangi, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah konservasi lingkungan. Langsung saja, yang pertama, jelaskan siklus hidrologi secara detail. Menurut saya, siklus hidrologi itu terjadi akibat adanya evaporasi yang didapatkan dari air laut, air sungai, air waduk, dan lain sebagainya. Semua air akan berubah menjadi uap air karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Evaporasi akan mengubah bentuk air yang semulanya itu cair menjadi uap air yang berwujudan gas. Kemudian gas itu naik ke atas atau ke atmosfer, terbawa oleh angin. Jika semakin panas sinar matahari, maka semakin banyak pula yang terbawa ke lapisan atmosfer. Ada pula siklus yang hampir sama, yaitu transpirasi. Sama halnya dengan evaporasi. Transpirasi ini juga mengubah air dalam yang berwujud dari jaringan makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi atau total keseluruhan uap air yang akan terangkut ke atas atmosfer. Apabila evaporasi dan evapotranspirasi sudah naik, kemudian terjadilah hujan. Hujan tersebut, dari hujan nanti airnya langsung mengalir di atas permukaan, disebut runoff. Ada yang masuk ke dalam lagi, itu disebut infiltrasi. Dan ada lagi yang lebih masuk ke dalam lagi, itu disebut perkulasi. Jadi begitulah siklus hidrologi. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bertambahnya populasi menjadikan kebutuhan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya dengan bertambahnya populasi sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan karena membawa konsekuensi pada bertambahnya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selain itu, manusia juga membutuhkan ruang yang cukup untuk hidup. Akibatnya bisa terjadi kesetimbangan antara kebutuhan ruang hidup dan ketersediaan alam. Seperti contohnya terjadinya penebangan liar, pembukaan lahan besar-besaran. Jadi tidak seimbang, kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dan lingkungan itu tidak seimbang. Apalagi sekarang sudah banyak petani di sekitar kita yang menggunakan pestisida. Yang seharusnya itu pestisida itu menghilangkan hama, tetapi nyatanya itu pestisida itu memusnahkan organisme yang merupakan rantai jaringan makanan yang terdapat di dalam tanah. Dan kita bisa lihat dengan berkembangnya teknologi kendaraan seperti sekarang ini, kendaraan motor menyumbang lebih banyak polusi, dan pabrik-pabrik juga menyumbang banyak polusi yang mengurangi lapisan atmosfer semakin menipis. Karena apa? Karena manusia itu cenderung mendahulukan kepentingan jangka pendek daripada jangka panjang. Maka dari itu solusinya yaitu diri kita sendiri, kesadaran manusia itu sendiri untuk mengolah alam, bersahabat dengan alam, dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu-isu lingkungan? Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sudahlah bagus, banyak program-program yang sudah dilaksanakan. Seperti contohnya di Bali sudah tidak menggunakan kantong belanja plastik. Dan sekarang lagi yang booming itu di Jakarta, di Ibu Jakarta juga melakukan program tersebut. Tapi secara bertahap, tidak menggunakan kantong plastik. Di Banyuwangi juga ada program-program tersebut. Juga melakukan program seperti mendaur ulang kembali sampah organik, sampah plastik, dan lain sebagainya. Terus mengurangi pemakaian dan pemakaian kembali. Yang terakhir, yang keempat, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi seorang Bupati Banyuwangi terkait dengan program lingkungan? Jika saya menjadi Bupati Banyuwangi, yang saya lakukan yaitu membuat program bersih indah kotaku. Karena Banyuwangi ini memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pariwisata maupun pertanian. Untuk pariwisata,
banyak sekali potensi yang diunggulkan di Banyuwangi ini, mulai dari gunung, pantai, hutan, dan lain sebagainya. Mulai dari ujung utara, selatan, timur, barat, banyak wisata yang sangat menarik dan bagus untuk dikunjungi wisatawan mancanegara maupun lokal. Yang terutama saya akan membuat desa organik karena di Banyuwangi ini memiliki potensi-potensi sumber mata air yang sangat bagus untuk melakukan pertanian organik. Dan kedepannya masyarakat itu akan tahu karena akan bahayanya menggunakan bahan-bahan kimia untuk kesuburan tanah dan kesehatan mereka sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.